Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk memaparkan bagaimana misi dan misi pondok pesantren kami untuk mengikuti pengembangan kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Ustadz Taufik Abdul Mustafa. Saya menjabat sebagai sarana dan prasarana. Nama pondok pesantren kami ialah Pondok Pesantren Salafiyah Tahfidzul Quran Al-Islah yang beralamatkan di Desa Cikalahang, Blok Ciliwotan, Jalan ADJ, Blok 2, RW 3, RW 8, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Tahun berdiri pondok pesantren ini tahun 2019, memiliki santri sebanyak 45 santri putra dan putri. Adapun kitab yang diajarkan yakni Bulughul Maram, Jurumiyah, Tafsir, Safinah, dan masih ada lagi. Pimpinan atau Kiai Ustadz Ohan Tantowi. Nah, selanjutnya alasan memulai dan visi misi kedepannya terhadap usaha ini. Alasannya memulai usaha ini dikarenakan pondok pesantren kami ini memiliki lahan yang cukup luas dan mendukung untuk bercocok tanam atau di perkebunan atau pertanian, sehingga kami berniat untuk mengembangkan pertanian menjadi nilai usaha. Visinya yakni untuk menumbuhkan kreativitas santri dan mengembangkan pertanian menjadi nilai usaha. Gambaran usaha dan produknya, insya Allah bisnis pertanian buah asam manis memang menjadi salah satu daya tarik atau bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya buah arbay yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis ini, untuk memulai bisnis budidaya buah arbay ini tidak sulit, gampang, bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Dengan modal yang kecil, insya Allah bisa dimulai. Yang penting ada kemauan dan keinginan. Saat ini kami telah dalam tahap perencanaan dan pengkajian pengembangan usaha tanaman murbei atau arbay ini. Kami berharap rencana ini dapat berjalan dengan lancar sehingga manfaat dari usaha kami ini dapat dirasakan baik oleh kami sendiri khususnya dan juga masyarakat sekitar yang telah membantu dalam perawatan maupun dalam menjaga, sehingga kami pula dapat berkontribusi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Islah Salafiyah Tahfidzul Quran ini. Banyak manfaat dari tanaman ini, tidak hanya buahnya saja yang dijual ataupun diolah menjadi berbagai macam olahan. Alhamdulillah kami sudah bisa mengolah buah murbei ini menjadi selai ataupun dikonsumsi langsung buahnya, bisa juga di jus dan lain sebagainya. Tidak hanya buahnya saja yang bisa kami manfaatkan, dari daunnya juga kami manfaatkan sebagai keripik daun murbei.
Untuk pemasaran, insya Allah pemasaran produk dan beberapa penjualan dalam 1 tahun, pemasaran yang dilakukan secara online tentunya, apalagi sekarang online sudah pemasaran online atau dagang online itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan dalam eh, penjualan atau ketika kita mempunyai suatu usaha, karena dalam penjualan online ini tentu sangat menjanjikan dan tentu sangat untuk kedepannya itu sangat menjanjikan untuk kita sebagai pelaku usaha. Dan penjualan produk, kami targetkan penjualan kami dalam 1 tahun insya Allah ada sekitar kurang lebih 500 kg buah murbei dan keripik daun murbeinya. Dan siapa saja yang terlibat dalam usaha ini, yang terlibat dalam usaha pertanian murbei ini, tentunya pengurus pondok pesantren, santri dan masyarakat sekitarnya. Tentunya masyarakat sekitar tidak tertinggal karena dengan masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang mendukung terbentuknya pondok pesantren dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan ataupun kegiatan yang lainnya di luar pondok pesantren seperti halnya ini. Dan dukungan pimpinan terhadap usaha ini dalam bentuk dan ataupun tempat, alhamdulillah yang pertama pasti sudah ada dukungan dari pimpinan pondok pesantren Al-Islah Salafiyah Tahfidz Quran. Dengan adanya dukungan dari pondok pesantren, terutama lahan dan dukungan penuh insya Allah ditujukan langsung pada kami sebagai yang mengikuti kegiatan atau kegiatan lomba di Opop ini. Dukungan dari pihak pimpinan pondok pesantren alhamdulillah mendapat respon yang sangat bagus, yang mendukung dengan melihat lahan yang begitu luas. Pesantren kami, pimpinan pondok pesantren mendukung kami dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian tentunya, karena lahan yang begitu luas di pondok pesantren yang belum terjamak mungkin semuanya. Dan kebetulan pondok pesantren kami ini berada di dataran tinggi dengan debit air yang cukup banyak, dengan lahan yang begitu luas, insya Allah untuk tanaman atau pertanian di pondok pesantren ini insya Allah berjalan akan bisa menjadikan nilai pesantren yang diterapkan dalam usaha ini. Pondok pesantren yang diterapkan dalam usaha ini adalah untuk meningkatkan kreativitas santri tentunya. Jadi santri di sisi lain menghafal Al-Quran dan belajar tentang kitab-kitab yang lain, santri juga diajarkan bagaimana caranya berwirausaha, atau santri diajarkan bagaimana caranya bercocok tanam, lebih dekat dengan alam juga. Jadi ketika santri terlalu fokus belajar itu barangkali jenuh ataupun seperti lainnya. Jadi ada sedikit refreshing atau ada sedikit tambahan buat menyupport mereka dalam dalam menghafal Quran. Ada refreshingnya atau ada sedikit tambahan buat menambah stamina, yaitu dalam pertanian ataupun yang lain. Nah, keterlibatan masyarakat dalam usaha ini alhamdulillah masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyediakan pupuk kandang dalam proses pertanian. Tentunya kalau dalam pertanian itu tidak
tidak dipungkiri dibutuhkan kandungan atau nutrisi yang diperlukan dalam tanaman, yaitu tidak jauh dari pupuk kandang maupun pupuk kandang dalam pupuk kandang seperti halnya pupuk dari ayam atau dari unggas ataupun dari kambing. Ikut serta merawat keseharian tanaman yang kami kembangkan. Ada beberapa atau bahkan masyarakat yang andil tidak begitu banyak, tapi ada beberapa masyarakat ikut andil dalam perkembangan atau dalam pertanian yang kami kembangkan ini. Dan untuk seterusnya insya Allah kami akan terus mengembangkan dan kami akan terus berusaha untuk perkembangan pertanian yang kami kembangkan dari buah mangga ini. Ya, alhamdulillah mungkin itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.